인도네시아 자야가 돼야 돼. 인도네시아 자야가 돼야 돼. Yang mana yang baik coba? How are you? Nice to see you. Yeah. All good? How was your journey? Very good. Sandy Walsh dan Jordi Amat dapat petua dari asisten pelatih Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, memberikan petua kepada dua pemain naturalisasi, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dua pemain itu didesak Nova untuk jangan merasa asing di negara sendiri. Hal itu diungkapkan Nova melalui unggahan foto bersama dua pemain tersebut di akun Instagram pribadinya. Hal itu diungkapkan Nova melalui unggahan foto bersama dua pemain tersebut di akun Instagram pribadinya. Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah merampungkan seluruh proses naturalisasi terbaru. Kedua pemain juga telah mendapat restu FIFA untuk pindah federasi ke PSSI. Artinya, Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah tersedia untuk Timnas Indonesia. Keduanya kemungkinan bakal menjalani debut di Piala AFF 2022. Sandy dan Jordi saat ini juga sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp, TC, di Bali. Nova Arianto, yang merupakan asisten Sintayong di Timnas Indonesia, menyambut baik kehadiran dua pemain keturunan tersebut. Dia berharap Sandy dan Jordi bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda, seraya memberi nasihat agar keduanya tidak merasa asing di negeri sendiri. Selamat buat Jordi Amat dan Sandy Walsh, keduanya resmi menjadi WNI, berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri, tulis Nova Arianto dalam keterangan unggahannya di Instagram, Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Petuah Nova cukup berdasar mengingat Sandy dan Jordi yang meski memiliki darah Indonesia, lebih banyak menghabiskan waktu dan karir profesionalnya di Eropa. Jordi Amat yang berasal dari Spanyol, memiliki segudang pengalaman membela klub-klub top seperti Swansea City, Real Betis Rayo Vallecano hingga kini membela tim Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Sementara Sandy Walsh yang berasal dari Belanda, menghabiskan karirnya di Belgia bersama KRC Genk, Zulte Waregem hingga kini berseragam Cafe Mechelen. Terima kasih PSSI dan pemerintah yang sudah membantu dalam proses ini sehingga keduanya bisa tampil di event terdekat Piala AFF 2022 di bulan Desember, kata Nova Arianto. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat diyakini bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia yang di Piala AFF 2022 tergabung di grup A bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, hingga Brunei Darussalam. Susul Sandy Walsh, Jordi Amat sudah tiba di TC Timnas Indonesia. Bek naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat, akhirnya tiba di pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia di Bali. Kepastian ini didapatkan setelah laman Instagram PSSI, mengunggah foto Jordi pada Rabu, 30/11. Dalam unggahan tersebut, pemain asal klub Johor Darul Ta'zim ini terlihat mendapatkan sambutan dari Sandy Walsh. Hal ini membuat pemain naturalisasi skuad Garuda sudah lengkap berada di Bali. Sejauh ini ada 5 pemain naturalisasi yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Ilyas Vasojevic, Mark Klok, dan Elkan Bagnot. Pada Piala AFF 2022 mendatang kemungkinan besar mereka baru bisa tampil lengkap setelah babak penyisihan grup. Turnamen Piala AFF yang bukan masuk agenda FIFA menjadi alasan klub-klub untuk tidak melepas pemainnya.
Sementara itu, sambutan untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Dalam unggahan terbaru di laman Instagram pribadinya, @novarianto30, dia berharap kedatangan Jordi dan Sandy bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Apalagi, kedua pemain ini sudah resmi bisa membela timnas Indonesia karena 8 proses perpindahan federasi sudah selesai dijalankan. Selamat buat Jordi Amat dan Sandy Walsh, keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri. Terima kasih PSSI dan pemerintah yang sudah membantu dalam proses ini sehingga keduanya bisa tampil di event terdekat Piala AFF di bulan Desember, tulis Nova Arianto. Pada Piala AFF 2022 mendatang, timnas Indonesia akan menantang Kamboja pada tanggal 23 Desember mendatang. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand DKK akan berduel dengan Brunei Darussalam, 26/12, Thailand, 29/11, dan Filipina, tanggal 2 Januari tahun 2022, di babak penyisihan Grup A. Setelah sekian purnama, Sintayong akhirnya panggil Ilyas Spasojevic ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Mantan pemain Persib Bandung yang sekarang bermain untuk Bali United, Ilyas Spasojevic dipanggil TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Hal tersebut diumumkan Bali United dirilis melalui akun media sosial mereka, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Ilyas Spasojevic dipanggil timnas untuk melakukan pemusatan latihan di Bali dan Jakarta pada tanggal 30 November-21 Desember tahun 2022, tulisnya. Latihan ditujukan dalam rangka persiapan mengikuti turnamen AFF 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 22 Desember tahun 2022 sampai 16 Januari tahun 2023. Ilyas Spasojevic kemungkinan akan menggantikan penyerang lainnya, Dimas Drajat yang dikabarkan cedera. Bolasport.com masih mencoba meminta konfirmasi dari asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto yang belum merespons. Ilyas Spasojevic sempat dipanggil saat TC Piala AFF 2020 lalu, namun tak membuat Sintayong terkesan sehingga ia dicoret dari daftar pemain yang dibawa. Saat itu, Sintayong menyoroti stamina Spaso yang terlihat kelelahan saat latihan. Memang Spaso banyak mencetak gol di Liga Indonesia, tetapi saat latihan, kelihatan dia sangat kelelahan untuk memainkan taktik yang saya inginkan, ujar Sintayong waktu itu. Spaso kini membidik capsnya bertambah saat membela timnas Indonesia jika dibawa ke Piala AFF 2022. Terakhir kali membela timnas Indonesia, pemain kelahiran Montenegro itu mencetak gol saat Garuda menang 2-0 atas Myanmar pada tanggal 25 Maret tahun 2019. Timnas Indonesia sendiri memasuki hari ketiga TC pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2022. Aspek fisik masih jadi perhatian Sintayong karena sebagian besar para pemain timnas Indonesia tidak bermain di kompetisi, karena Liga 1 terhenti. Memang tidak ada TC untuk timnas senior selama 2 bulan, karena kita bawa timnas U20 untuk training camp di luar negeri, ujar Sintayong. Seharusnya kita mulai TC tanggal 10 Desember namun Liga berhenti karena ada tragedi Kanjuruhan. Jadi, hari ini kita kumpul. Kami fokus meningkatkan fisik dasar pemain selama sepekan, materi latihan hari ini hanya pemanasan. Tambahnya, sebanyak 20 pemain ikut serta dalam materi penguatan otot di gym yang diberikan Sintayong.